Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan siswa SMK Cahaya Bangsa. Hari ini kita masuki yaitu pertemuan ke-7. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu kita akan membahas sebuah topik pelajaran tentang mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Untuk itu, para siswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan pada hari ini dan alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan catatan kalian untuk mempermudah poin-poin penting atau mengingat pelajaran yang penting untuk kalian catat di buku catatan kalian. Oke, kita masuk ke pengertian novel cerita sejarah. Jadi, novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa itu bersifat naratif atau narasi, deskriptif atau menggambarkan, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yaitu pengertian atau definisi dari novel sejarah itu sendiri. Ya, karena pada pembahasan hari ini kalian harus menentukan nilai-nilai novel dalam sejarah, gitu ya. Oke, kemudian apa itu teks eksplanasi? Karena kalian harus mengonstruksi nilai-nilai teks sejarah, gitu ya, nilai-nilai cerita teks sejarah dalam teks eksplanasi. Jadi eksplanasi itu merupakan sebuah bentuk teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena politik, budaya, dan sebagainya. Nah, penjelasan-penjelasan yang diungkapkan dalam teks eksplanasi itu harus menggunakan sebuah fakta-fakta. Artinya fakta-fakta itu suatu kejadian yang sudah terjadi, yang dirangkai secara kronologis, artinya melalui urutan peristiwa-peristiwa tertentu dari tahap awal pengenalan sampai ke tahap ending ya atau komplikasi, dan membentuk hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari sebuah kronologis atau sebuah cerita dalam teks eksplanasi, gitu ya. Jadi setiap teks eksplanasi itu mengandung hubungan sebab akibat, artinya ada penyebab dalam sebuah cerita tersebut dan ada akibat yang ditimbulkan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, kita masuk nilai-nilai apa saja yang harus kalian konstruksi atau kalian analisis dalam teks cerita sejarah pada teks eksplanasi hari ini, yaitu ada nilai-nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, nilai religius, nilai kepahlawanan, satu lagi ada nilai yaitu nilai edukasi ya. Nah, kita masuk ke nilai budaya. Nah, nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Jadi berkaitan dengan kebiasaan ya, kebiasaan itu hal yang menjadi tradisi seseorang pada masyarakat tertentu itu merupakan sebuah kebiasaan ya. Kalau adat pastinya hal yang atau budaya yang tidak boleh dilanggar dan biasanya dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, itu merupakan nilai budaya. Kita ambil contoh kutipan nilai budaya. Contoh ialah, oke, kita ambil dari kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza Aurelia. Kutipan nilai budayanya, iya kita mau asalkan kamu mau janji akan nerusin tari Jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Nah, apa nilai budayanya? Yaitu melestarikan tari Jaipong ya untuk bisa mewakilkan Indonesia ke berbagai negara. Nah, itu merupakan unsur yang terdapat dalam nilai budaya.
Kemudian nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan tata laku interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti bagaimana manusia itu berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya, hal tersebut termasuk ke dalam nilai sosial. Contoh kutipan nilai sosial kita ambil pada kutipan novel Hujan karya Terelie. Dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih. Lail dan ibunya segera duduk. Nah, itu merupakan interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menceritakan dua orang penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduk kepada Lail dan ibunya sebagai nilai-nilai sosial antar manusia, artinya saling menghormati, saling berinteraksi, nilai-nilai kesopanan terhadap yang dilakukan oleh dua penumpang laki-laki dan terhadap ibu Lail dan ibunya. Gitu ya, itu termasuk ke dalam nilai sosial. Kemudian nilai moral. Apa itu nilai moral? Nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Kita ambil contoh yang terdapat nilai moral pada kutipan cerpen Penyesalanku karya Dian Indria A. Awalnya, aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Nah, itu merupakan nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Nah, berdasarkan kutipan cerpen tersebut bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang buruk. Kenapa perbuatan buruk? Karena seorang ketika ingin berteman, maka dia akan memilih teman-temannya berdasarkan kesetaraannya. Padahal hal tersebut tidak boleh ketika kita berteman, maka dengan siapa saja tanpa melihat golongan atas ataupun melihat golongan bawah untuk berteman ya. Artinya itu dalam cerpen tersebut termasuk ke dalam nilai moral. Kemudian kita masuk ke nilai religius. Nah, nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakini keterkaitan antara manusia dengan Tuhannya sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. Jadi nilai religius ini berkaitan dengan ajaran keagamaan masing-masing, ya artinya keterkaitan antara manusia dengan Tuhannya, gitu ya, sebagai hal-hal yang dapat dipercayai berdasarkan nilai-nilai keagamaan masing-masing. Nah, contoh kutipan nilai religius atau keagamaan, kita ambil kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu karya Lamina NS. Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Nah, itu adalah nilai-nilai religius ya. Artinya eh, ada seseorang yang bingung gitu ya, artinya yang tak mau menutup aurat mereka, ya, tak mau menggunakan jilbab mereka bagi kaum wanita. Nah, itu merupakan contoh dalam kutipan nilai religius. Kemudian kita masuk ke nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau pengubah tingkah laku dari buruk ke baik. Artinya nilai edukasi itu merupakan nilai pendidikan yang merubah tingkah laku yang tadinya buruk atau kurang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam contoh nilai edukasi, kita lihat dalam kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Agaknya selama turun-menurun, keluarga laki-laki Cemara Angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak lelaki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya.
Ya, artinya nilai edukasi yang seperti apa? Nah, yang terdapat dalam cerita tersebut, ya artinya eh, ya tahun ini beliau menginginkan perubahan dan dia memutuskan anak lelaki tertuanya Lintang akan menjadi seperti dirinya. Artinya eh, agar seorang anak bernama Lintang ini agar tidak seperti bapaknya yang menjadi seorang nelayan. Nah, bapaknya ini berpesan kepada Lintang agar menjadi lebih baik daripada seorang bapaknya yang hanya sebagai seseorang yang pekerjaannya sebagai nelayan, ya, sebagai orang yang miskin dari komunitas Melayu. Jadi bapaknya berharap kepada Lintang bahwa agar dia tidak menjadi seperti dirinya, yaitu menjadi seorang nelayan, tetapi harus lebih baik lagi. Itu merupakan nilai edukasi. Kemudian nilai kepahlawanan adalah nilai yang berkaitan dengan pahlawan, bagaimana perjuangan yang sudah dapat berjuang untuk Indonesia merdeka. Contohnya awalnya Pangeran Diponegoro mengangkat senjata terhadap Belanda pada tahun 1825. Sebelumnya ia minta restu ibunya untuk berperang. Ya, ini adalah nilai-nilai kepahlawanan. Artinya Pangeran Diponegoro mengangkat senjata untuk melawan sebuah penjajahan Belanda pada tahun 1828, gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan siswa SMK Cahaya Bangsa dimanapun kalian berada. Semoga kalian memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan jika kalian kurang paham, silakan tanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp yang sudah kita sepakati secara bersama-sama sehingga kualitas pelajaran menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.